memberikan atensi dari apa yang diberikan oleh narasumber ini, Bapak Ibu Guru, nanti akan ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber untuk bisa dapat hadiah ini dari Casio. Ya, jadi ini untuk sebagai motivasi supaya kegiatan ini jadi lebih semarak tentunya. Saya kira tidak bijak kalau saya berpanjang lebar, langsung ke materi inti diskusi yang bermakna ini. Saya serahkan sepenuhnya untuk sesi paparan kepada Master Trainer dari Casio, monggo Ibu Yulinar untuk langsung mempresentasikan paparannya. Tempat dan waktu kami persilakan Pak Ibu Yulinar. Halo, Pak Andi. Bu. Oke, Bu. Monggo, Bu. Bapak Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Mana sih dengan Bapak Ibu? Karena kalau untuk menggurui itu sudah tidak pada tempatnya lagi, karena kita belajar bisa kapan dan di mana saja. Nah, di tempat saya sedang azan, mungkin kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, baru azan dimulai. Ya, monggo Bu. Kita tunggu beberapa saat karena ada azan pada tempat Ibu Yulinar di Sumatera Barat. Bapak Ibu, sambil menunggu waktu, Bapak Ibu bisa presensi pada kolom chat. Bapak Ibu beserta yang kami hormati. Jadi sudah di-share untuk link presensinya sambil nunggu. Silakan. Untuk link presensi ini dibuka hingga pukul 22. Jadi silakan aja diisi dulu. Oke. Sekarang, nih, sampun Bu. Baik, lagi kita lanjutkan lagi. Oke, monggo Bu. Oke, Bapak Mari kita langsung dengarkan Bapak Ibu Guru semuanya paparan dari Master Trainer kita Ibu Yulinar. Monggo Ibu, kami persilakan. Terima kasih Pak Andi. Bapak guru hebat se-Indonesia yang baru pertama bergabung mungkin baru kesempatan pada hari ini, kita akan membicarakan tentang Classpad.net. Nah, Classpad.net adalah salah satu program dari yang ditawarkan oleh Casio terhadap pendidikan di Indonesia ini, dan bisa kita buka secara akses gratis sampai bulan Desember. Salah satu keistimewaan dari Classpad.net ini, Bapak Ibu, kita bisa mengaksesnya juga dari Android. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ClassWiz. ClassWiz itu untuk yang di emulatornya di Android itu sampai sekarang belum scroll. Tapi kalau Classpad.net itu bisa digunakan di Android atau di HP Bapak Anda. Untuk itu supaya dia ini Classpad.net ini ditawarkan secara online. Nah, secara online bagi kawan-kawan yang baru mengenal, itu kita bisa kita cobakan. Kalau saya sudah ada belajar dan mencobakan.
penting kita bisa kita menemukan classpath maka ini kita enter. Oke, kita gunakan dan kita coba kan bisa. Nah, kalkulator. Nah, sekarang mana yang mau kita buka? Mendengar suaranya. Oh, yang di atasnya itu terputus-putus, Bu. Terputus-putus itu, Ibu. Mungkin videonya bisa dimatikan, Bu, supaya nggak putus-putus. oh, putus. Iya, mungkin videonya bisa dimatikan. Oh iya, saya matikan aja biar nggak terlalu ya. Yes. Ya. Oke. Oke. Begitu. Monggo bisa dilanjut, Bu. Nah, kita sudah buka. Inilah nama yang kita buka setelah kita searching di Google. Nah, nampaklah layar ini adalah classpath.net, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke sini, di classpath.net ini. Ini adalah for teacher. Nah, ini di sini di bawah ini ditawarkan, ini mau login atau mau create akun. Nah, kalau kita sudah pernah mendaftar, sudah ada bikin akun, maka tinggal login. Nah, kalau belum, kalau Bapak Ibu belum, karena mungkin ada yang baru hari ini, maka kita buka create akun. Create akun. Create akun. Oke. Kita buka lanjut ke bawah. Dari create akun ini, kita search, kita ke bawah, kita teruskan ke bawah. Ya, ada berapa persyaratan dan ada yang harus kita pahami sebelum kita setuju mau menggunakan classpath.net atau tidak setuju. Nah, biasanya kalau kita menggunakan, tentunya kita setuju Bapak Ibu. Nah, ini kita tarik scroll ke bawah. Nah, sampai pada di bawah sekali katanya setuju atau tidak dengan pernyataan yang ditawarkan oleh classpath.net. Tentunya setuju, berarti kita centang IF. Nah, agree. Kalau sudah setuju, maka kita klik agree-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan create akunnya, mau masuknya pakai Google atau masuknya pakai Apple atau Microsoft. Nah, tergantung Bapak Ibu mau masuknya pakai apa. Nah, kalau kita mau masuk Google, kita klik aja Google Meet. Masuk akun Google. Nah, sekarang kita mau pilihnya akunnya yang mana. Nah, kalau saya sudah ada, saya pilih akunnya karena banyak di sini, saya ambil yang ini. Karena saya sudah menggunakannya sejak awal-awal mengenal classpath.net, maka saya bikin akun baru. Nah, ya, ini layar yang akun di mana saya berada saat sekarang ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah juga sudah masuk ke classpath.net, dan saya karena ini sudah pertemuan lanjutan, sebelumnya sudah ada 5 pembicara yang membicarakan tentang classpath.net. Saya rasa Bapak Ibu paham sekali. Nah, ini ada salah satu media. Kelebihannya biasanya kalau kita presentasi itu, biasanya kalau dengan ClassWiz kita itu bikin PowerPoint. Nah, kalau ini bikin PowerPoint boleh, tidak bikin PowerPoint juga tidak boleh. Jadi bisa digunakan langsung sebagai layar presentasi Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya buat hari ini, di sini adalah layar presentasi yang akan kita diskusikan pada malam ini bersama Bapak Hebat se-Indonesia. Jadi di sini juga ada pilihan. Nah, sekarang mungkin kita bertanya
bertanya, apakah classpath.net ini kan pakai bahasa Inggris? Petunjuknya bagaimana? Kita kan baru mengenal nama. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena juga dibekali dengan petunjuk, dengan buku petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita buka keuangan itu, petunjuknya itu ada di mana? Sehingga kita bisa mencobakan dan menggunakannya di tempat kita. Bisa kita eksplorasi. Nah, kalau petunjuknya itu kita searchingnya apa? Bapak Ibu bisa buka with.classpath.net, ya, with.classpath.net, buku petunjuk dari keynote yang ada nanti pada classpath.net. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini user guide, ya, kita klik maka nampak. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah akan mempelajari classpath.net karena bagus sekali dan sangat menarik, bisa langsung untuk presentasi, bisa juga langsung untuk memeriksa tugas Bapak Ibu, mengirimkan tugas nanti. Sampai mobil aplikasi. Nah, kita pada malam hari ini Bapak Ibu mendiskusikan tentang square atau barisan. Titiknya di sini. Nah, oke, Bapak Ibu, sekarang kita berada di barisan. Ya. Nah, sekarang cara membukanya sudah bisa, kemudian buku petunjuknya juga sudah tahu letaknya. Sekarang tinggal kita membaca dan mendiskusikan secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya buka ke flyer saya, Bapak Ibu, yang sudah saya siapkan untuk presentasi untuk diskusi pada malam ini. Kita harus menunggu Bapak Ibu karena kita memang sangat tergantung sekali dengan internet. Kita sabar saja. Karena tujuan kita diskusi pada malam ini adalah mengenalkan classpath.net, dan saya yakin kalau kita sudah kenal semua, eksplorasi apapun yang ada di sini pasti Bapak Ibu bahas sesuai dengan keinginan materi Bapak Ibu yang dikehendaki. Oh ya, daftar classpath.net baru ya. Ya Pak, saya lihat di searching cara mendaftar classpath.net baru, berarti Bapak nanti bikin create akun ya Pak ya. Bikin create akunnya dibuat dulu, nanti bisa langsung daftar. Setelah daftar nanti bisa login. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali pada Pak Andi yang sudah memperkenalkan saya. Namun pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, merupakan kesempatan yang merupakan penghargaan dari Casio kepada saya untuk berdiskusi, memimpin diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin Bapak Ibu masuk ke grup Padlet ini, sehingga walaupun diskusi ini sudah berakhir nantinya, saya punya nama dari Bapak Ibu, siapa saja yang kita sudah pernah berdiskusi dan Bapak Ibu juga kenal dengan saya. Oleh karena itu, izinkan saya harap Bapak Ibu bisa men-scan dengan scan QR kode ini sehingga kita saling berkenalan. Oke, Pani bisa juga dimulai, Pani bisa di-scan dulu sehingga saya bisa lihat teman-teman yang hadir. Mungkin kita beri kesempatan saja selama 5 menit, mungkin barangkali siapa yang bisa masuk sehingga nanti kita punya kenalan siapa saja kawan-kawan kita yang hadir pada malam hari ini. Nah, ini adalah Padlet ya Bapak Ibu ya. Pani sudah coba masuk, sudah scan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Posting ya, Bu? Dicoba posting ya, Bu? Iya, di-scan saja, kemudian ditambah, ada tanda tambahnya itu kan? Ya, ada, Bu. Dibikin nama Pak Andi di sana, bisa. Oke, Bu, coba. Saya tunggu ya.
coba, Bu? Iya, sudah kami coba. Saya lihat dulu. Jadi ini salah satu media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ada namanya, belum nampak nama Pak Andi. Mungkin kawan-kawan yang lain di rumah juga bisa masuk, gabung. Ini adalah Padlet yang bisa kita gunakan, juga bisa digunakan sebagai, mungkin Bapak Ibu sudah familiar, atau bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran. Oke. Kayaknya sudah coba. Sudah pernah coba ya Pak ya? Nah, Iya. ini sudah coba, Bu, ini. Coba. Oh iya, sudah masuk Pak Andi. Oh, sudah masuk. Salam kenal dari Bu Ina. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi sudah ada berapa orang yang sudah masuk, berarti kita di room ini tidak sendirian, ada berapa orang kawan yang masuk. Oke, terima kasih Pak Andi. Mbak Dewi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu soal perkenalan. Gunanya nanti kalau kita selesai diklat ini, nanti kita bisa ada nama, ada email, nanti kalau ada mau dikontak lagi bisa terdokumentasi dengan baik. Kalau kita dengan chat, nanti setelah meeting berakhir, mungkin chatnya sudah lupa, dan kita untuk berhubungan silaturahmi itu mungkin karena se-Indonesia itu agak susah sekali. Oke, kita masuk pada layar berikutnya. Oke, kita kenalkan. Sebelumnya saya kenalkan dulu bagaimana apa kita diskusikan dulu apa saja tombol yang ada pada barisan keuangan ini, skinot apa yang akan kita gunakan. Oke. Bapak Ibu, untuk kita mulai bekerja di Classpath.net itu ada new paper. New paper adalah kertas yang akan kita gunakan untuk menulis atau untuk mengeksplorasi tentang apa yang akan kita bicarakan. Nah, pada malam ini kita akan bicarakan tentang barisan. Untuk barisan, kita klik, di sini ada berapa lambang. Ada alfa, akar alfa, ini ada grafik, geometri, data, sequence. Jadi yang AN itu adalah sequence atau barisan. Atau dikenal juga dengan urutan. Biasanya kalau kita di sekolah, barisan. Nah, barisan itu bilangan yang disusun secara berurutan. Nah, untuk sequence ini kita klik Bapak Ibu. Skinotnya adalah AN ini. Namanya sticky note, kemudian AN tambah 1. AN tambah 1 itu adalah yang keluar dari untuk menghubungkan kita pada barisan nantinya. Jadi AN tambah 1 barisan yang TN ditambah dengan 1 dan di sini adalah A0. Apakah ini bisa dirubah atau kita mulainya dari A1? Bolehkah? Boleh. Kalau kita mau merubahnya dari A1 boleh. Nah, nanti kita lihatkan. Mungkin pada tahap awal ini kita perkenalkan di sini ada N tambah 1, kemudian di sini lagi ada sticky note setting. Berarti kita bisa setting di titik 3 ini Bapak Ibu. Kita setting, kita lihat apa yang ternyata di sini ada warna, color ada warna. Kemudian ada tipe. Apa itu tipe? Tipe barisan yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan rekursif atau menggunakan eksplisit? Kalau kita menggunakan rekursif, itu ada tipenya AN tambah 1, tipenya mulai dari A0, sukunya dari A0. Atau yang kedua, tipe dari barisan rekursif kita gunakan tipenya AN tambah 1, barisannya dimulai dari A1. Jadi itu tipe dari barisan rekursif tersebut. Jadi bisa dirubah Bapak Ibu. Bisa kita robah. Nah, sekarang
bisa kita cobakan saja suatu barisan. Kita tulis AN tambah 1 itu misalnya barisannya adalah di sini. Kita mau tulis. Nah, kalau kita mau tulis, kita klik, maka muncul tombol seperti keyboard yang ada pada laptop ya. AN tambah 1. Berarti misalnya kita tulis 2 AN tambah 2 AN misalnya. 2 AN. Berarti untuk memunculkan AN-nya di mana Bapak Ibu? Untuk memunculkan AN, kita tekan di sini adalah mat. Nah, kita tekan mat. Mat di sini di atas ada 1, 2, 3. Nah, kita lihat kalau 1 berarti layar yang sudah seperti yang ada di keyboard ini Bapak Ibu. Kalau 1 seperti yang ada di keyboard ini. Kalau dia 2, nah, ternyata yang muncul itu ada kurung kurawal, ada kurung siku, ada seperti persamaan linier, dan lain-lain sebagainya. Ada limit. Nah, sekarang ada matriks. Nah, untuk sekarang kita belum lihat yang ini, karena kita membicarakan tentang barisan rekursif, maka kita tekan yang 3. Jadi di 3 ini, ada mat 3 ini ada N, berarti suku N-nya mau itu berapa, ada AN, kemudian ada BN, dan ada CN. Nah, artinya apa? Nah, kita lihat satu-satu. Misalkan yang pertama kita lihat satu dulu, 2 AN, karena kita baru lambat-lambat saja. 2 AN barisan kita, maunya kita 2 AN dikurang 1 misalnya. Kalau kita bikin barisan yang kedua AN dikurang 1, maka yang keyboard ini kita pindahkan kembali Bapak Ibu. Maka kita tekan number. Maka kita kurangkan dengan kurang 1. Jadi 2 AN dikurang 1. Maka tadi kita mau mulainya dari A1, boleh. A1-nya mau dikasih angka berapa? Mau dikasih angka 3. Ya. Mau dikasih angka 3. Kita kasih A1-nya 3. Jadi dia seperti ini. Di suku yang ke N ditambah 1 sama dengan 2 AN dikurang 1. A1-nya dimulai dari 3. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lihat kalau kita sudah tulis barisannya seperti ini, barisan rekursifnya seperti ini, maka kita bisa, Bapak Ibu, kita bisa lihat tabel dan kita juga bisa lihat grafiknya. Kita bisa lihat tabel, bisa lihat grafik. Bagaimana cara memunculkannya? Nah, untuk memunculkan tabel dan grafik, itu kita bisa tekan Expand. Coba kita expand. Jadi kalau mau mencoba, tidak usah ragu Bapak Ibu. Nanti kita panggil lagi kalau salah kan. Nah, expand. Nah, muncul tabel. Kita klik expand, muncul tabelnya. Ada N1, berarti N1 suku pertama. Suku pertamanya dimulai dari 1. Berapa suku pertamanya? 3. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Suku pertamanya 3, kemudian suku keduanya 5, suku ketiganya 9, suku yang keempatnya adalah 17, suku yang kelimanya adalah 33. Itu adalah tabel. Jadi untuk menentukan urutan dari barisan tersebut. Apakah tabel ini hanya sampai 5? Nah, di sini kita lihat kan hanya sampai 5. Prospek itu katanya canggih. Apakah hanya sampai 5? Nah, kita coba-coba saja Bapak Ibu. Kita coba-coba. Kita klik yang titik 3. Kita klik titik 3. Ternyata, di sini ada petunjuk lanjutan. Nah, bisa kita setting lagi. Nah, range-nya itu mau dari berapa? Nah, kita mulai dari A1, maka N-nya dimulai dari 1. Rank-nya 1. N-nya mau berapa? N-nya mau sampai
30 misalnya, atau kita coba dulu 10. Oke, kita lihat apakah dia sampai 10. Nah, ini dia jalan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia berputar, berarti dia sedang jalan, ternyata bisa. Ada N-nya sampai 10. 10 saya butuhnya nanti suku yang ke 40 misalnya. Apakah masih bisa? Kita lihat lagi. Kita ganti ringnya. Jadi ringnya di sini sampai 40. Nah, kita enter lagi. Kita coba. Oke, berarti terbuka sampai 40. Nah, ini tidak nampak ke bawah. Tarik lagi. Pak layarnya berarti ini kita tarik ke atas. Jadi dicoba-coba saja Bapak Ibu. Kita geser, kalau dia berputar berarti sedang jalan. Nah, kita harus sabar Bapak Ibu. Karena kita berhubungan dengan internet. Sini tertutup ya 40-nya. 40-nya tertutup. Nah, ini kan anak-anak kita kan dia tanya 40-nya tertutup. Nggak nampak Bu. Nah, bagaimana cara memunculkannya atau bisa disetting awalnya? Kita coba saja Bapak Ibu. Karena dengan sekian seringnya kita mencoba, maka kita nanti akan dapat trik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita mulai dari 20 misalnya, sampai 40. Nampak nak di layar? Nah, 40. Nah, nampak muncul. Ternyata angkanya besar sekali. Ada tambah 12. Apa itu artinya? Itu angka yang sangat besar sekali. Ternyata bisa. Classpack.net ini bisa membuat memori yang sangat besar, bisa menampung nilai yang cukup besar sekali. Nah, itu tentang cara penyetingan tabel, cara menyeting interval pada tabel. Bisa diperbesarkan lagi awalnya, dan juga bisa kita mau intervalnya mulai di mana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu tentang tabel. Nah, kemudian setelah tabel ini apa yang dipunyai, fungsi apa yang ada lagi pada barisan ini? Nah, di sini kita lihat ada add sequence, tambahkan persamaan, tambahkan barisan persamaannya, atau di sini ada display grafik. Display grafik. Ternyata ini juga mendukung support untuk grafik. Nah, untuk grafik kita tekan saja grafiknya seperti ini. Oke. Nah, muncul grafik. Nah, kita tunggu dia sedang proses, Bapak Ibu. Proses. Ya, sudah berarti. Nah, ini grafiknya. Grafik yang muncul dari tabel tersebut. Nah, apakah grafiknya bisa di-set? Bisa. Kita mainkan saja keyboardnya. Jadi bisa diperbesar, bisa diperkecil, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita lihat dari grafik. Jadi bisa di-scroll, Bapak Ibu. Jadi dia muncul sendiri. Ini terlalu besar, bisa kita perkecil lagi. Tambah besar malah. Jadi ini adalah tentang grafik. Oke. Nah, ini grafiknya tadi. Kita lihat lagi. Jadi angkanya bisa terlalu besar, bisa kecil. Nanti kita setting lagi kembali. Nah, jadi jangan dengan classpack.net online bisa kita setting. Kalau dia sudah besar kemana-mana, kita bisa setting lagi Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tarik grafik. Nah, bisa Bapak Ibu tarik. Dan ini mungkin sangat menarik sekali bagi peserta didik. Ya. Nah, itu tentang perkenalan dari grafik tersebut. Ya Bapak Ibu ya, perkenalan dari grafik yang ada. Nah, kemudian kita lihat bagaimana mengubah jenis perhitungan. Bisa nggak kita jenis perhitungan? Tadi ada
fungsi dari keuangan ini ada rekursif dan ada eksplisit. Nah, kita lihat dasarnya saja dulu, nanti baru kita coba. Nah, ini adalah untuk barisan rekursif. Barisan yang dimana suku-suku selanjutnya ditentukan oleh dua pola suku barisan yang diberikan. Yang pertama adalah pola umumnya, yang kedua adalah suku keberapa yang diberikan dari soal yang kita buat atau yang kita dapatkan. Itu yang dikatakan dengan relasi rekursif, seperti yang Bapak Ibu tahu. Nah, sekarang bagaimana kita cara merubahnya dari rekursif itu ke eksplisit? Kalau eksplisit, barisan itu kan ada dengan menentukan barisan, dengan diberikan suku-sukunya, kemudian tentukan suku berikutnya, kan begitu di sekolah kita. Kemudian bisa dengan relasi rekursif atau barisan rekursif. Yang ketiga bisa dengan menggunakan rumus. Ditawarkan rumusnya apa, tentukan suku berikutnya. Nah, itu yang kita kenal dengan eksplisit. Nah, di mana itu ada di classpath.net? Nah, untuk itu di classpath.net itu ada di titik 3 yang kita katakan. Kita tekan sticky note-nya di sini. Nah, ini ada rekursif dan di sini ada eksplisit. Nah, jadi beda tampilannya Bapak Ibu. Kalau eksplisit itu ada ANE, misalnya rumus ya. Nah, untuk yang eksplisit ini, apakah kita masih menggunakan AN? Nah, kita tidak menggunakan AN, tapi nanti kita menggunakan rumus, misalnya N kuadrat. Kita lihat aja secara sepintas, nanti ada soal lebih lanjut. Ya, tulis rumusnya, misalnya N kuadrat, suku yang ke N kuadrat. Nah, untuk N kuadrat berarti di sini ya Bapak Ibu kembali ke number. Jadi untuk menjelang biasa itu memang kita agak lambat, tidak apa-apa, namanya kita sama-sama belajar. Jadi kita kuadratkan. Mana kuadratnya? Seperti yang ada di equation editor. Nah, namun mungkin ini agak lebih berbeda sedikit karena dia ada simbol-simbol yang tersimpan di sini. Oke, seperti yang ada di equation editor. Nah, misalnya ini N sama dengan kuadrat. N kuadrat. Oke, ditambah 1 misalnya. Extend. Nah, itu dia. Itu adalah yang keluar dari salah satu contoh penggunaan dari barisan yang menggunakan eksplisit. Barisan yang menggunakan eksplisit. Jadi ada rekursif dan juga ada eksplisit. Nah, sekarang kita sudah kenal ada yang barisan dengan menggunakan barisan rekursif itu lambangnya digunakan nanti AN. Kalau dia untuk menstelnya rekursif atau tidaknya, kita bisa gunakan yang beda lagi. Kita gunakan dengan ya, kita pakai sticky note-nya di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa setel dia ke rekursif atau dia ke eksplisit. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita kenalkan lagi melakukan perhitungan urutan ganda. Melakukan perhitungan urutan ganda. Nah, jadi ada berapa banyak yang bisa kita tampilkan di barisan ini? Ada berapa banyak? Di sini kita lihat tadi ada 3 ya. Ada 3. Ada 3 AN tambah 1 A0. Kemudian mau ditambah lagi bisa. Misalnya kita tambah dengan 2 dikali AN. 2 dikali AN. Untuk memunculkan AN-nya berarti kita met. Diambil 3 AN. Oke, 2 dikali AN. Oke. Kemudian A0-nya mau dimunculkan dari angka berapa? Mau dimunculkan dari angka 2.
bisa kita ambil di sini angka 2. Untuk memunculkan angka 2, Bapak Ibu kembali lagi ke number. Ini ditulis diklik angka 2. 2 dikali N, artinya adalah 2. Suku dikenalnya suku pertamanya dimulai dari A0, yaitu angkanya 2. 1 persamaan. 1 fungsi rekursif. Kemudian kita mau tambah lagi. Bisa. Bagaimana cara menambahnya? Kita tekan lagi X squared. Jadi tambah barisan berarti kita tekan AN. Barisan apa yang berikutnya? BN. Nah, di sini dikeluarkan rumusnya adalah BN tambah 1 dan B0. Untuk itu, kita lihat BN tambah 1, maka apa yang kita tuliskan barisannya? Misalnya, kita mau tulis N. Nah, N itu adalah ABC, huruf alfabet, berarti ABC. Maka kita lihat di sini, ABC. Kita klik. Nah, muncul huruf abjad. Maka kita tekan N. BN tambah 1, kita tekan N. Ditambah 3 kali BN misalnya. Berarti kita tidak ada lambang tambahnya Bapak Ibu. Nah, untuk memunculkan lambang tambah tersebut, Bapak Ibu gunakan match. Ya, kita gunakan match. Nah, di match ternyata tidak ada. Wah, tidak masalah. Apa yang kita munculkan? Kalau kita lihat 2, apa ada? Oh, nggak ada di 2. Ya, nggak apa-apa. Kita munculkan ke number. Nah, ini coba-coba saja Bapak Ibu. Pasti ada. Ini N tambah. Jadi kita ambil simbol tambah. Tambah di sini. N tambah. Tambah berapa? 3 dikali BN. 3 dikali, kalinya bisa kita bikin titik Bapak Ibu. 3 dikali BN. Jadi 3 titik BN. Di mana BN-nya? Kita mau munculkan BN, maka Bapak Ibu tekan lagi match. Kita tekan match. Nah, muncul 1, 2, 3. Kalau 1 adalah layar yang kita lihat saat sekarang ini. Kalau kita tekan 2 belum ada BN-nya, maka kita tekan ke 3, tombol 3. Ada BN-nya. Jadi kita aktifkan BN. N tambah 3 kali BN. N tambah 3 kali BN. B0-nya mulai dari angka berapa? B0-nya misalkan mau dimulai angka yang sama. Boleh. Kita mau startnya dari angka 2. Biar sama dengan grafik yang di atas. Boleh. Maka kita bikin angka 2. Untuk mencari angka 2 tidak ada di layar 1. Head 1. Maka kita kembalikan dia ke number. Number. Nah, B0-nya dimulai dari 2. Oke. Nah, ini sudah 2. Jadi tabel kita lihat. Apakah tabelnya masih bisa dibuat kalau dia 2? Kita expand. Nah, jalannya Bapak Ibu ya. Kalau internet kita jalan, maka dia jalan. Expand. Berarti ada AN dan ada BN. Maksudnya adalah 2, 6, 11, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa menampilkan 2. Nah, sekarang apakah kita bisa memunculkan grafiknya sekali 2? Untuk itu kita coba menekannya gambar graph. Tekan display graph. Nah, ini bisa kita tarik Bapak Ibu. Sedang jalan, ini bisa kita tarik, kita atur posisi, kita mau letaknya di mana. Nah, kita sesuaikan dengan posisi.
Mungkin di sini adalah tabel. Oke, kita geser sedikit, dan ini pun bisa kita geser. Ini bisa kita pindahkan. Dan kelebarannya mungkin juga bisa kita atur. Oke, ini ya jalan, tempat saya sedang jalan. Kita bisa kita atur. Jelas kita bisa pindahkan supaya tampilannya bagus. Misalnya tampilannya bagus. Nah, ini grafiknya ke atas. Mau kita pindahkan ke bawah boleh. Kita geser lagi. Nah, kita goyang lagi. Ya, pas. Ya, jadi kita bisa lihat. Kita tunggu dulu. Sedang proses Bapak Ibu. Kalau dia sudah stabil, ketik dia tidak bergeser-geser. Kita harus tunggu. Nah, oke. Ini grafik. Jadi muncul dari dua tabel, dua persamaan, dari dua persamaan relasi rekursif, muncul juga dua tabel, dan muncul juga dua grafik. Nah, sekarang, bisa nggak kita menghapus persamaan ini? Bisakah kita menghapus persamaan ini? Apa? Kalau mau menghapusnya Bapak Ibu, nah ini kita lihat, bisa. Di sini kan ada tanda, di sini ada tanda display tabel untuk memunculkan tabel, dan di sini ada tanda menghapus. Kalau Bapak Ibu mau menghapus, kita tekan tanda tong sampah yang seperti biasa kita lihat, kita gunakan di komputer kita masing-masing. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, kita tekan. Nah, hilang satu. Karena kita tadi menghapusnya. Nah, grafiknya juga hilang. Nah, kita sedang proses. Nah, kalau kita ingin hapus lagi, boleh. Kita cobakan. Apakah bisa dihapus lagi? Kita hapus lagi. Kita tekan lagi tandanya. Tanda hapus, delete. Tanda delete. Kita hapus. Oke, ini sudah terhapus semuanya. Nah, sekarang bagaimana untuk sudah pengaturan grafik. Nah, grafiknya bisa nggak dirubah warnanya, Bapak Ibu? Nah, untuk melihatnya bisa nggak grafiknya dirubah warnanya? Nah, untuk merubah warna grafik, kita cobakan lagi. Kita buka layarnya lagi, kita bikin persamaan. Misalnya kita bikin persamaannya match, karena dia AN, kita mulai dari 3, kita ambil AN, ambil tanda tambah, tanda tambahnya misalnya di number, atau saya kurangkan boleh, AN dikurang 5, A0, saya mulai sekarang dari -1, apakah bisa? Atau dari -10, bisa nggak dia bilang negatif? Kita coba saja Bapak Ibu ya, 1 persamaan. Kemudian kita tambah lagi. Kita tambah lagi biar ramai grafik kita, BN. Kalau dia BN, berarti kita juga mulai dari BN Bapak Ibu. Kita juga mulai dari BN. Maka kita ke tombol 3, kita tekan BN. Nah, misalkan BN ditambah 10, number ditambah 10. B0-nya kita mau mulainya dari mana? Misalnya kita mau mulai dari 0-nya, supaya yang benar. Kita lihat, karena di sini ada CN, kita menambahkannya hanya sampai 3 suku. Hanya sampai ke 3 bentuk persamaan. Kenapa? Karena di tombolnya juga hanya sampai 3. Kita tunggu prosesnya. Oke. Kita lihat prosesnya di sini. Moment 3. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang kita katakan tadi,
bahwa dia hanya dibuat sampai 3 persamaan relasi rekursiv. Karena ada AN 1, ada BN, dan ada CN. Ada AN, BN, dan CN. Nah, berarti kalau kita persamaan kita dalam CN, maka yang kita gunakan adalah tombol CN. CN mau diapakan? Mau dikurang? Mau dikurang boleh. Berarti kita tanda kurang ada di number. Kurang. Mau kurang berapa? Mau kurang 15? Boleh. Mau kurang 15 misalnya. Nolnya suku pertamanya mulai dari angka berapa? Kita mulai dari angka 21. Kita coba saja. Apakah bisa? 21. Nah, sekarang tentunya di sini kita setelah kita buat, kita exclude. Kita exclude lagi. Muncul dari 3 persamaan tadi, 3 tabel. Nah, untuk 3 tabel, kemudian kita atur grafiknya. Kita lihat grafiknya. Bagaimana cara melihat grafiknya tadi? Apa yang kita munculkan untuk melihat grafik? Kita menekan adalah tanda web. Nah, ini kita ulang-ulang sengaja biar nanti giveaway-nya kita paham ya, kawan-kawan, agar giveaway-nya berhasil kita kerjakan. Kita santai saja, karena kalau kita mau kupas ambis semuanya tidak akan tamat malam ini, karena memang luar biasa. Ilmunya sangat banyak sekali. Maka karena pertemuan kita tidak hanya sekali ini, kawan-kawan. Oke, kita lihat tabelnya, apa yang muncul, apakah sudah muncul 3 grafik. Kita tunggu. Sedang jalan. Nah, yang min 10-nya tadi yang mana? Yang A. Nah, kita lihat, oh di bawah. Kita tunggu dulu. Sip, sudah. Nah, ini grafik kita. Nah, jadi ada 3 grafik. Kalau warnanya yang kita gunakan adalah warna biru, maka grafik kita tadi itu adalah grafiknya berwarna biru. Tabelnya juga berwarna biru. Jadi seragam. Semuanya sama. Kalau birunya dari awal, maka kita semuanya juga berwarna biru. Jadi kita geser tabelnya. Oke. Kita geser tabelnya. Grafiknya bisa kita lihat di sini. Oke, kita scroll aja nih ke bawah. Oke, Bapak. Nah, sekarang apakah warna grafik ini bisa kita rubah? Bisa. Nah, kita mau bedakan warna grafiknya. Boleh, kita bisa bedakan warna grafiknya. Kalau mau tukar grafik yang warna merah misalnya. Karena ini nggak nampak, saya geser. Saya pindahkan ke bawah. Karena kita mau perhatikan grafik yang berwarna merah. Kita tunggu dulu, dia sedang jalan. Jadi kita harus sabar karena dia connect internet Bapak. Oke. Nah, mana grafiknya tadi? Kok nggak nampak? Ditekan. Jadi jangan cemas Bapak Ibu. Kalau dia tidak ketemu, kita tekan. Kalau tidak bisa, kita ulangi lagi. Penting kita tekan. Nah, kita mau rubah tadi grafik yang warna merah. Di mana kita mau merubah warna grafik? Untuk merubah warna grafik, Bapak Ibu kembali ke persamaan yang ada tanda merah di ujung ini. Nah, muncul, kita tekan, muncul dia yang seperti ini. Nah, apa yang ada yang di sini tanda titik-titik ini? Kita lihat, nah ditawarkan. Ada penawaran dari grafik ini, apa yang ditawarkan? Mau berubah warna, mau rubah stylenya kah? Atau grafiknya mau dilihatkan atau mau tidak dilihatkan? Atau di hidden istilahnya ya. Di hidden, unhidden atau di hidden. Nah, yang pertama kita cobakan. Kita mau warnanya menjadi kuning misalnya. Maka kita tekan tombol kuning. Tadi sudah ada yang kuning ya? Belum. Yang ada tadi hijau. Kita tekan tombol kuning. Nah, ternyata grafiknya tabelnya juga berwarna kuning. Nah, persamaannya juga berwarna kuning.
Kalau mau tekan, mau ganti lagi dengan warna hitam, kita tekan color hitam. Oke, hitam. Warnanya menjadi hitam. Nah, kita mau kembalikan lagi seperti semula, merah. Bisa. Semuanya menjadi merah. Bagus sekali. Jadi sangat menarik sekali. Bagi Anda kita yang suka warna, yang nggak mau suka warna, dia mau ganti. Karena memang ada anak-anak didik kita mempunyai sifat yang tertentu, yang suka pada warna tertentu. Kemudian style. Apa yang ada di style ini Bapak Ibu? Connect atau plot. Maksudnya apa? Apakah diagramnya ini pakai grafiknya, ini pakai garis? Itu berarti connect. Atau plot. Plot itu berarti kalau kita coba tekan plot, berarti yang muncul apa? Nah, garisnya hilang. Itulah dia diagram di titik. Grafiknya yang hanya ada titik-titiknya saja atau diagram titik. Itu yang dikatakan dengan plot. Nah, sekarang kita mungkin kita bikin soal dengan anak didik kita. Maka soal itu kita hilangkan terlebih dahulu supaya mereka bisa bereksplorasi. Supaya kita memudahkan kita bekerja, tidak membuat lagi dari awal, maka kita bisa munculkan, kita tekan hidden. Nah, hilang grafik kita. Apakah dia betul-betul hilang? Apakah dia tidak bisa dipanggil lagi? Tidak usah cemas. Kita tekan lagi Bapak Ibu. Misalnya kita tekan show. Ada muncul. So, dia dilihatkan dalam bentuk diagram titik. Berupa titik-titik saja. Kita mau lihat garis seperti semula, bisa. Apa yang kita gunakan? Connect. Ini muncul lagi grafik seperti semula. Itu pada satu grafik. Sekarang mau kita cobakan pengaturannya pada apakah hanya satu grafik saja yang bisa kita gunakan, yang bisa kita cobakan? Tidak, pada semua ketiga grafiknya bisa kita cobakan. Kita lihat, mungkin yang pertama kita hidden dulu, yang merah kita hidden, oke. Nah, kemudian kita kembali ke biru misalnya. Kita ada sesuatu yang dengan grafik biru ini yang akan dieksplor oleh peserta didik kita, maka kita munculkan yang biru. Nah, bagaimana cara menarik grafik? Yang birunya ada di bawah. Nah, kita geser dia ke atas. Jadi Bapak Ibu, kalau menggunakan mouse, diletakkan mouse-nya di kertas. Nah, ini dia sedang jalan. Bapak Ibu, kalau ingin menggeser, tampilannya belum sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, letakkan mouse-nya di sini. Nanti Bapak Ibu geser, ditahan mouse-nya Bapak Ibu. Nah, bisa kita jalankan. Oke, kita tadi mau melihat grafik yang berwarna biru. Apa yang mau kita lihat dengan grafik yang berwarna biru ini? Kita klik untuk memodifikasi grafik yang berwarna biru. Bapak kembali ke persamaan yang berwarna biru. Bapak Ibu klik di sini. Nah, muncul garis seperti ini. Muncul ada petunjuk yang tersembunyi di samping di dalam yang berwarna biru. Untuk melihatnya apa? Nah, kita tekan. Sebentar, karena dia jalan, maka dia penumpangnya juga tahan peraturan. Kita harus antri. Kalau dia sedang jalan, kita harus menunggu dulu Bapak Ibu. Apa buktinya dia jalan masih berputar. Supaya operasi yang berikutnya bisa dikerjakan. Nah, kita klik yang warna biru. Nah, ini dia. Muncul grafik kita yang berwarna. Kita mau apakan? Kita mau plot, dari dia connect, dia terhubung, grafiknya terhubung, semua titiknya terhubung, kita mau jadikan plot saja. Bisa. Maka Bapak Ibu tekan plot. Nah, berarti tinggal diagram titik. Kemudian Bapak Ibu ingin menyembunyikan diagram titik ini, karena Bapak Ibu ingin peserta didik kita nanti bisa membuat grafiknya. Boleh, maka Bapak Ibu buka saja. Nah, sudah hilang ya. Ini dua grafik kita sudah hilang, tidak muncul. Nah, bagaimana dengan grafik ini? Yang ketiga, cobakan.
Nah, supaya kita mahir dan pelatih untuk itu. Nah, untuk itu kita tekan saja yang warna hijau. Kita tekan yang warna hijau, muncul. Kita klik yang warna hijau, tombolnya muncul yang hijau. Jadi kalau kita tekan pada warna hijau, maka contrengnya itu juga pada warna hijau. Berarti kita bekerja pada posisi yang berwarna hijau. Nah, bagaimana grafiknya? Connect dan show. Sekarang kita tutup. Mau jadikan plot, boleh. Kemudian grafik ini kita hidden. Tidak tampak, maka dikatakan hidden. Nah, sekarang Bapak Ibu, peserta didik kita tentu dia tanya, ini grafiknya sudah terhidden semua. Saya mau memunculkan lagi. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Jadi tidak perlu cemas dan khawatir. Kita coba saja. Apakah masih mulai dari awal? Coba klik dari warna biru. Kita mulai dari warna biru. Nah, sedang jalan. Kita tunggu. Kita jalan. Nah, sudah. Ini warna biru. Kita klik connect misalnya. Kita klik plot. Di sini sudah ada plot. Kemudian show. Muncul tadi ya. Nah, plot show. Muncul dia ternyata. Nah, ini dia grafiknya. Ini grafiknya Bapak Ibu. Plot show. Kita tunggu dulu. Kita mau menghubungkan. Apakah dia muncul? Kita tunggu, kita mau konekkan. Iya, ternyata muncul. Jadi dengan satu bersamaan kita bisa dengan cara yang sama kita juga bisa memunculkan grafik yang berwarna merah. Mau connect, kemudian dimunculkan lagi bisa muncul grafiknya. Grafiknya warna merah. Sip. Nah, nampak ya Bapak Ibu ya? Muncul grafiknya yang berwarna merah. Oke. Begitu juga dengan grafik yang ketiga, grafik yang berwarna hijau. Nah, itu jenis, itu bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatur grafik dan menyembunyikan grafik pada barisan. Nah, bagaimana cara mengatur grafik dan menyembunyikan grafik pada barisan. Misalnya plot, kita show yang berwarna hijau muncul, kurang jelas, mau di-connect, bisa. Nah, itu dia. Jadi, itu tentang teori dari petunjuk yang ada pada barisan, yang ada pada user guide yang ada pada barisan ini Bapak Ibu. Tentang barisan. Ibu Yulinar. Ya. Mohon menyela sebentar Bu Yulinar. Silakan. Karena ini sudah 1 sampai hingga 46 menit pertama. Ya. Untuk bisa memberikan gateway yang pertama untuk peserta kita. Nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan untuk peserta sehingga peserta yang kebetulan hari ini mengikuti kegiatan SI 63 ini kemudian menjawab dengan benar untuk mendapatkan hadiah dari Casio, Bu. Iya, iya. Oke, monggo Bu, satu dulu. Nanti yang satu kita berikan pada 20 menit terakhir, Bu. Monggo Ibu. Iya. Monggo. Ya, itu tentang petunjuk tentang barisan. Kita lihat lagi sebentar. Nah, kita masuk ke latihan dulu, Pak. Setelah latihan nanti baru bisa ada soal yang bisa dikerjakan. Oke, monggo Bu, lanjut.
sebagai tamu. Untuk latihannya kita masuk di sini. Karena tadi mencobakan sebagai tamu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat pada kita posting dulu ke awal ya. Nah ini dia. Kita lihat barisan yang Oke, kita tunggu sebentar. Sedang jalan polanya. Ini masih yang tadi. Kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk menggeser, untuk kembali ke materi kita bisa geser lagi. Oke. Ini seperti yang saya katakan tadi, kalau kita di presentasi biasa kita menggunakan PowerPoint dan ClassWiz. Nah, sekarang ini bisa kita gunakan langsung di Classpad.net. Nah, untuk giveaway yang pertama, saya sudah siapkan soalnya, nanti baru kita lanjutkan lagi. Kita kembali keluar lagi dari sini ke My Paper. Giveaway-nya saya keluarkan. Nah, ini dia. Untuk giveaway yang pertama. Ini. Oke, Bapak Ibu, untuk giveaway yang pertama kita coba, mudah-mudahan Bapak Ibu siap, karena kita cuma tadi giveaway-nya sederhana sekali. Saya ingin pada kesempatan ini ada banyak kawan-kawan yang beruntung, ada 2 giveaway bisa kita bawa pulang ke rumah Bapak Ibu masing-masing hendaknya. Karena ClassWiz yang berwarna pink sudah menunggu. Oke, Bapak Ibu, caranya ini adalah soal kita. Nah, soal ini akan saya kirimkan linknya, Bapak Ibu. Akan saya kirim linknya di chat grup. Di chat grup. Jadi ini soalnya yang akan kita jadikan giveaway. Saya share. Soal ini saya share, Bapak Ibu. Siap-siap nanti di linknya. Ini salah satu keunggulan dari Classpad.net. Kita bisa mengumpulkan tugas dan membacanya juga di Classpad.net juga. Jadi saya share linknya Bapak Ibu. Soal kita ini, Bapak Ibu nanti langsung bisa menjawab dan nanti langsung bisa submit ke saya dan bisa kita buka. Nah, linknya kembali bisa Bapak Ibu tulis di chat nantinya. Bisa linknya itu nanti dikirimkan di chat, nanti akan kita buka sama-sama. Oke, saya share soalnya. Nah, ini saya share dengan URL share. Kemudian passwordnya. Ini ke bawah, saya ulang lagi sedikit biar nampak. Agak ke bawah. Ini saya share. Ini share-nya pakai URL. Passwordnya apa? Passwordnya tanggal sekarang. Mungkin kalau yang sudah ikut dengan Bu Teti ini sudah paham sekali. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, itu passwordnya saya buat 10 November 10 N-nya besar ya, O, P-nya kecil, 2020, 2020. Jadi nanti Bapak Ibu disuruh buka password. Jadi ingat-ingat passwordnya. Ini 10, N besar, O, V, 2020. Nah, ini adalah pekerjaan. Nah, seperti kita bikin tugas, mungkin tugas siswa, di Google Classroom ada batasnya, di sini juga bisa ada batasnya. Kalau sudah lewat limitnya,
maka tugas itu tidak akan bisa diterima lagi. Sama dengan yang digunakan oleh classmate.net. Nah, sekarang ini URL-nya Bapak Ibu. Nah, URL tugas kita ini saya klik. Oke, saya kopikan di chat. Jadi Bapak Ibu nanti bukanya di chat juga ya. Oke, saya kopikan di chat. Nah, saya kopikan di chat. Ctrl V. Nah, sudah ada di chat. Saya di chat, kemudian all finalis. All attendee ya. All attendee. Oke, all attendee. Enter. Oke, silakan. Kawan-kawan, ini sudah dikirimkan link untuk giveaway yang pertama. Untuk giveaway yang pertama, silakan. Nanti kalau sudah ada yang dapat jawab, dibuka, kemudian disubmit lagi. Disubmit URL-nya supaya bisa kita buka sama-sama. Ya, Pak Andi, kita sudah memberikan soal untuk giveaway yang pertama. Oh gitu. Ya. Oke. Monggo yang lain untuk peserta untuk segera memberikan jawaban atas gateway yang diberikan dari master trainer kita Ibu Yulina. Mungkin Ibu bisa juga membantu nanti untuk siapa yang memenangkan gateway yang pertama ini, Ibu. Oke, passwordnya lupa ya Pak? Iya, passwordnya tadi 10 adalah 10 November. saya kirim di chat, N-nya besar, O V 2020. Itu passwordnya ya Pak ya. Sudah saya kirim lagi di chat. Oke, ini sudah ada Ibu Nur Samsi dari Cirebon. Kita buka ya. Kita buka ya Pak Andi ya. Yuk, monggo Bu, lanjut. Oke, kita buka dari jawaban Ibu Nur Samsi, giveaway yang pertama. Ini kebanyakan buka. Oke, nah terbuka, Bapak Ibu sudah bisa lihat. Nah ini dia yang dibuat oleh Bu Nur Samsi. Buatlah tabel dari barisan berikut. Oke, nah mungkin Bu Nur Samsi yang dibuat Bu Nur Samsi ini betul atau salahnya? Nah mungkin kawan-kawan apakah betul dia Bu Yulina? Nah kita cek, bisa kita cek, kita biarkan dulu. Langsung dari sini tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan oke. Nah, wah, tabelnya dihilangkan berarti sudah betul karena memang kita periksa saja tabelnya. Nah, muncul lagi dia sedang jalan. Kita tunggu Bapak Ibu, kita periksa. Karena sudah ada, saya lihat semakin antusias banyak sekali. Oh Bapak ya, maaf ya Pak, maaf ya, makasih Bu Teti, Pak Nur Samsi. Nanti dekat dengan Bu Teti nih. Kita lihat jawabannya, tabelnya tadi. Nah, muncul N-nya 1, berarti 2 dikurang 6. 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 itu berapa? Suku yang keduanya adalah, kalau satu sukunya mulai dari 7, 2 ke 7, 14. Betul, berarti betul. Jadi gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, gampang sekali Bapak Ibu untuk mengkolek tugas kita. Nah, mengkolek tugas kita sangat cocok sekali digunakan pada saat pembelajaran secara daring saat sekarang ini. Kita kirimkan tugas, siswa bisa langsung kerjakan dan bisa di-share di media pembelajaran ini. Nah, selamat buat Pak Nur Samsi. Andi. Nur Samsi. Oke, Bu. Sudah giveaway yang pertama sudah dimenangkan oleh Bapak Nur Samsi. Nah, masih banyak saya lihat di cek ini banyak yang jawab, alhamdulillah. Sangat semangat sekali kawan-kawan dan antusias sekali. Nah, sayangnya cuma untuk satu ya Pak. Ya, yang paling cepat Bu. Paling cepat dan paling benar Pak Nur Samsi. Walaupun yang lain juga banyak adalah Pak Joko dan Pak Selamat. Saya kira perlu diantusias.
Ya, moga Bu dilanjut. Jadi untuk pemenang untuk gateway yang pertama ini Pak Nur Samsi, nanti di akhir kegiatan ini untuk berhubungan dengan kami untuk alamat dan lain-lainnya untuk pengiriman hadiahnya. Khusus Pak Nur Samsi, saya berikan selamat. Moga Bu dilanjut untuk. Ya Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ini kita sedang jalan untuk melihat ada sesuatu tentang beberapa soal yang bisa digunakan diaplikasikan pada barisan ini. Nah, kalau dia internet kita harus sabar menunggu ya Bapak Ibu. Nah, karena target kita sekarang tidak seluruh materinya harus tuntas. Kalau tuntas semua nanti apa yang akan kita diskusikan lagi. Nah, kita lambat-lambat kita bisa memahaminya bersama-sama. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu, dia sedang jalan. Kita live dari giveaway. Ada beberapa soal yang sudah disiapkan untuk latihan mungkin. Latihan tentang barisan dan deret. Oke, ada berapa soal yang biasa tentang aplikasinya pada barisan yang kita temukan di keseharian kita di sekolah. Ini send English. Oke, karena saya selalu buka mungkin keluar, dia minta masuk lagi, boleh. Ini buat kawan-kawan tadi yang masih bertanya, saya lihat di awal masih ada yang ragu, mungkin baru pertama masuk. Kalau saya sudah, apakah Bapak Ibu sudah bikin akun, nanti masuknya lewat akun yang mana, kita klik lagi. Kita klik lagi akunnya Bapak Ibu. Nah, kemudian dia terbuka lagi. Mungkin dia mau refresh. Oke, saya mau lihat yang barisan ini tentang kita belum lihat contohnya di keseharian kita. Saya mulai lihat dari yang keempat. Kita lihat, kita buka dari yang keempat. Tadi yang 1, 2, 3 itu adalah teorinya. Teorinya tadi sudah kita bahas sama-sama. Nah, itu yang sesuai dengan buku petunjuk. Kalau seandainya masih ada yang diragukan, Bapak Ibu bisa baca. Dan kalau masih ada yang diragukan, kita masih bisa diskusi di lain tempat dan di lain waktu tentu. Kita lihat ini apa? Oh, yang tadi ini sudah ya. Yang tadi sudah untuk men-share grafik, ini sudah. Ini bukan yang keempat, mungkin di yang kelima. Sudah disediakan tersendiri. Kita lihat slide barisan yang kelima. Nah, kita harus sabar. Seperti tadi tergantung dari internet yang kita gunakan. Jadi kalau pembelajaran ini daring sinkron ya Bapak Ibu ya. Kalau kita gunakan pelajaran daring sinkron seperti ini. Kalau secara asinkron juga bisa. Siswa kita kasih tugas dan mengerjakannya dari tempat masing-masing. Nah, ini dia. Ini yang saya katakan. Ini mungkin yang kita cobakan di keseharian kita. Di sekolah mungkin kita menemukan soal yang sederhana. Kita mulai dari yang sederhana saja. Diketahui barisan aritmetika 13 tambah 26 tambah 39 tambah titik-titik. Hitunglah jumlah 20 suku pertama. Kemudian tentukan rumus suku yang Kn. Tentukan rumus jumlah suku. Rumus jumlah suku ya. Rumus jumlah suku yang Kn. Yang C, suku keberapa jumlahnya 4.000. Nah, ini adalah soal yang kita temukan dalam pembelajaran kita di sekolah. Ini soal yang sederhana dan kita mungkin kita tidak ini saja bisa dengan Classwiz tidak. Tujuan kita hari ini adalah kita mengenal bagaimana Classwiz bisa membantu peserta didik sekurang-kurangnya untuk afirmasi jawaban. Karena pada saat sekarang ini siswa kita butuh. Betul enggak yang saya kirimkan tugas yang Ibu berikan ini sudah saya kerjakan betul atau salah ya enggak? Maka siswa bisa gunakan Classpack. Nah, untuk itu kita diskusikan sama-sama. Diketahui barisan aritmetika. Barisan aritmetikanya 13
26 tambah 39. Ini relasi barisannya rekursif kah atau eksplisit yang akan kita gunakan? Nah, Bapak Ibu, di sini kita menggunakan, kita kembali kita lihat keynote-nya. Oke, kita lihat dan belum di sini mungkin kita munculkan. Atau tertutup ya? Oh iya, tertutup. Oh enggak, ini soalnya tadi. Ini saya munculkan di sini. Kita lihat dia jalan. Oh iya, sudah muncul. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Ini adalah sticky note yang kita gunakan untuk keuangan. Itu kita gunakan relasi apa? Nah, di sini kita gunakan adalah rumus. Kita buat rumusnya dulu. Rumus apa yang digunakan? Itu kita rumus berarti akar dari alfa. Akar dari alfa. Akar dari alfa yang kita gunakan. Oke, ini terakhirnya itu. Jadi akar dari alfa bukan AN lagi ya Bapak Ibu ya, bukan AN. Jadi kita hapus. Kita ulangi lagi. Oh iya. Kita panggil lagi sticky note-nya. Yang kita gunakan akar alfa. Kenapa? Karena kita sudah bicara pada barisan eksplisit, barisan yang menggunakan rumus. Nah, berarti kita gunakan ini. Nah, apa yang kita gunakan? Iya, saya mau geser ini biar nampak, biar soalnya tidak tertutup. Oke, ini kita geser lagi. Geser aja. Oke, berarti ini yang bisa digeser. Oke, nah ini berarti yang digunakan adalah 13 tambah 2M tambah 39. Itu jumlah 20 suku pertama. 20 suku pertama berarti kita gunakan sigma. Sigma berarti kita gunakan, lihat mat-nya. Mat yang berapa? Kalau satu itu yang di layar. Kita gunakan 2. Nah, mat 2. Mat 2 berarti kita gunakan sigma. N-nya dari mana? Karena dia diminta sampai yang ke-20. Ini sudah saya coba, tadi nggak bisa digeser. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat aja, nanti kita hilangkan N-nya. N-nya dimulai. Berarti kita tekan N. Kita mau cari N. Sedang jalan. Nah, N berarti di ABC. Di 1 ya. Kalau itu number 1. Nah, sebelum untuk menggesernya sama dengan kursor. Kursor yang ada pada laptop Bapak Ibu, kita geser ke kiri karena N-nya belum kita isi. N berarti abjad. N sama dengan 1. Batasnya sampai berapa? Karena 20 suku yang pertama, maka kita geser lagi kursornya ke atas. Kita kembalikan ke number. N-nya sampai berapa? Ya, kita tarik aja di sini boleh. Nah, N-nya sampai 20. N dari 1 sampai 20. Kemudian kita tulis rumusnya. Apa rumusnya? 13. Ini A. Karena dia barisan aritmetika sudah dikasih tahu Bapak Ibu. Kita tidak membicarakan dari mana datangnya lagi. Tapi kita mendiskusikan bagaimana kelas pet itu digunakan. Oke. Yang di atas kita salah. Kalau kita salah, tidak apa-apa. Kita geser kursornya. Kita del. Ya. Berarti 20. Berarti 13 ditambah. Berarti ditambah. Nah, ini kan 26 kurang 13, bedanya 13 ya Bapak Ibu. Berarti ditambah 13. Nah, dikali dengan rumus. Dikali dalam rumus barisan aritmetika itu sama-sama sudah kita ketahui. N dikurang 1 ke ABC. ABC, N
number dikurang 1. Nah, jadi N-nya dari 1 sampai 20, 13 ditambah 13 N dikurang 1. Berapa jumlahnya? Kita gunakan X speed. Nah, 2730. Ini buat anak didik kita untuk koreksi jawabannya mungkin. Atau kita ingin kenalkan bagaimana cara penggunaan classpath.net terhadap soal yang biasa ditemukan, soal-soal sederhana yang ada di kelas. Kita mulai dari yang sederhana saja, karena kalau kita sudah paham, apapun soalnya nanti Bapak Ibu akan bisa langsung mensimpulkan. Kemudian yang kedua, tentukan rumus. Tentukan rumus suku yang KN. Ya. Ini tentukan rumus jumlah suku yang KN. Untuk menentukan rumus jumlah suku yang KN, kita aktifkan lagi di keynote-nya nih. Ya. Nah, ini nanti kita tambah lagi alfa. Sebenarnya di sini tadi juga sudah bisa. Oke, di sini bisa. Kita tidak perlu bikin yang baru lagi karena dia satu baris juga bisa. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita klik saja ke bawah. Karena soal kita masih nyambung ya. Di atas berarti A, di bawah adalah B. Nah, untuk rumus, kita tekan, kita kembalikan, aktifkan sigma. Berarti sigma berada di match 2. Kemudian sigma. Sigma, ini dia lambang sigma. N, kita cari huruf N di abjad ABC. N sama dengan 1. Kita geser atau langsung kita tulis di sini bisa. Kita cari angka 1 di number 1. Masuk ke N di atas. Nah, karena diminta formula dalam N, maka kita tekan angka N. Di ABC kita cari Bapak. N. Kita tulis formula kita tadi. Apa formula kita tadi adalah, kita buat lagi rumusnya. Mat, bukan, di number 13. Tambah 13. Dalam kurung. N dikurang 1. Berarti ABCN number dikurang 1. Nah, sekarang X cube. Nah, ini rumusnya. Tentukan rumus jumlah suku KN. Jadi rumus jumlahnya 13N per 4 ditambah 13N per 2. Di sini ada lambang S. Kita lihat, ini standar. Kalau kita tekan D apa? Ini dalam bentuk desimal. Jadi bisa langsung berubah. Kalau S adalah dalam bentuk pecahan, kalau D berarti kalau kita mau merubahnya ke dalam bentuk desimal. Oke. Kemudian luar biasa. Yang luar biasa Pak Andi. Mungkin Bu mengingatkan ini 15 menit waktu masih tersisa. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, hebat yang lain mau bertanya, mungkin bisa dipersilakan karena banyak ini yang bertanya melalui chat. Saya kira nanti yang langsung mungkin banyak juga. Mungkin bisa di... Baik, kita selesaikan yang C dulu ya Pak. Oke. Ya, suku berapa jumlahnya 4.000? Suku keberapa jumlahnya 4.000? Nah, untuk suku yang jumlahnya 4.000, maka apa yang kita gunakan? Kita gunakan interaktif. Ya, kita gunakan solve. Untuk menentukan yang suku yang ke-4.000, Bapak Ibu, kita gunakan solve. Ya, solve. Kita lihat di interaktif. Ada expression atau inequality. Expression atau inequality. Kita tekan. Kemudian ada solve. Kita tekan solve. Nah,
Kita buat persamaannya Bapak Ibu. Kita buat persamaan kita tadi. 13 N kuadrat. Ya, 13 N kuadrat. 13. Bukan, kita hapus dulu. Karena dia dalam bentuk pecahan tadi ya. Pecahan. 13 N kuadrat. ABC ke N kuadrat. Kuadrat berarti adanya di number sini 13 N kuadrat ditambah, kita geser kursornya, ditambah 13 per 2 per 2, kemudian sama dengan 4.000, sama dengan 4.000. Oke, variabelnya apa? Variabel kita tadi adalah N. Kita delete, kemudian kita panggil N. Oke. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita exclude. Nah, muncul ini. Pada N keberapa jumlahnya 4.000? Pada N yang ke min 7 dikali angka 2119 per 13 atau N sama dengan 7. Ini bisa tandanya sedikit, ini bisa digeser lagi. 7 dikali angka 2119 per 13. Kalau mau dirubah ke desimal bisa kita tekan D. Nah, berarti nampak di sini pada suku yang ke-24, pada suku yang keberapa jumlahnya 4.000, pada banyak sukunya yang keberapa 4.000, berarti 24,78. Jadi jumlahnya 4.000, ini pada jumlah yang 4.000 itu pada yang ke-25 suku. Kalau kita bulatkan ke atas. Ya, Ibu mungkin ini untuk contoh soal yang kita buat. Oke, Pak, silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Ibu. Paparannya luar biasa, interaktif, flashback-nya. Saya kira kita buka langsung aja, karena waktunya juga. Dan atensinya dari peserta kegiatan malam ini yang banyak bertanya, baik melalui chat maupun nanti kita coba untuk melalui raise hand langsung. Untuk yang pertama, supaya lebih tertib, kita buka untuk yang raise hand. Silahkan bagi yang mau bertanya melalui raise hand. Ibu Reni, yang pertama, kami persilahkan Ibu Reni, SPD, untuk bisa dibuka untuk langsung bertanya pada Ibu Yulinda. Monggo Bu Reni. Halo Bu Reni. Ibu Reni. Halo. Ini Ibu Reni yang sudah mengacungkan tangan raise hand-nya. Halo Bu Reni. Bisa dengar suara saya? Kayaknya kok enggak. Oh. Bu Dina, coba kita yang lain. Ibu Dina, Widya Stuti. Di dulu Pak Andi. Oke. Berarti Bu Reni tadi boleh dulu. Bu Dina atau Bu Reni dulu? Silakan Bu Reni itu. Monggo Bu Dina dulu atau Bu Reni. Sudah saya unmute Bu Reni. Ya, makasih Oke. Pak Andi. Oke, monggo Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Linar, Iya. saya dari tadi bertanya itu masalahnya terkendala di keyboard. Setelah saya buka keyboardnya, terus ditekan mat-nya, tidak muncul angka 1, 2, 3. Jadi tidak bisa mengikuti Iya. AFN-nya. Betul. Bu Reni,
Kalau keyboardnya, ya saya munculkan keyboardnya, betul. Saya tambah, saya buka lembaran kertas baru. Mematikan lawan dengan menyentuh bola. Namanya mengetik, Ya. mengetik. Begini ya Bu Reni, kita buka lembar kertas baru. Memang itu ada terkendala juga. Terkendalanya itu biasanya ada salah satu alternatifnya itu, Bu Reni sudah sering gunakan ini, flashpad? Baru ini Bu Yulina. Baru, Makanya Bu Reni baru masuk ya. Nah, biasanya kalau saya kemarin juga sempat chatting dengan Mbak Pinta, itu karena saya sudah lama menggunakannya sejak tahun kenal dengan diperkenalkan oleh Prof. Berry waktu itu. Karena saking lamanya dia juga tidak aktif. Oleh karena itu saya bikin akun baru. Interaktif ini berarti ya Bu Reni ya? iya. Interaktif ini tidak aktif ya? Atau yang Met ini? Yang Met? Yang Met itu kan ada pilihan angka 1. Iya, sama dengan saya ini. Berarti kan ini yang saya buka tidak aktif ini. Kita tunggu dulu, Bu Reni. Ya, persis yang saya buka ini nampaknya ke Adan Bu Reni. Met ya. Ini ada number, ada Met. Nah, 1, 2, 3-nya nggak muncul ya? Iya, pokoknya 1, 2, 3 tuh nggak muncul angkanya dari 1, tadi. 2, 3 itu nggak muncul. Sampai ikuti ini benar. Nah, Bu Reni kan orang Sumatera Barat, jangan bingung. Ya kan, Bu Reni ngajar di mana? Rasanya saya kenal sekali suaranya. Iya, dia. Tidak masalah Bu Reni. Kita bikin aja akun yang baru atau di-refresh lagi bisa. Ini saya punya banyak sekali ini. Tidak masalah. Selagi Bu Reni masih mau mencoba, ini saya juga sudah punya akunnya, sudah berapa banyak ini yang saya cobakan. Saya buka yang lain, saya masuk dengan yang lain ya Bu Reni ya. Ini yang Y. Ini saya masuk dengan akunnya Yuliner bisa. Ini yang pertama saya masuk pakai akun itu juga. Saya keluar lagi dari classpadnya. Kita cobakan, mungkin Bu Reni nanti bisa cobakan. Ini ada classpad. Kita tunggu dulu, belum aktif. Oh, saya tekan langsung. Satu email bisa berapa akun itu ya, Bu? Emailnya diganti saja akunnya, Pak. Oh, diganti. Diganti saja. Saya pertama Yulina MPD Safety Zone, kemudian masih tidak bisa, saya bikin akun yang baru. Bisa. Jadi salah satu solusinya kalau memang tidak bisa juga, Bu Reni tadi masuk sebagai tamu atau sebagai mendaftar sebagai akun? Dibuka akunnya, akun. Bu Reni tadi mendaftarnya sebagai guest atau sebagai pakai akun? Akun. Pakai akun, berarti pakai akun ya. Nah, berarti nanti kalau pakai akun, coba diganti akunnya. Kalau tidak bisa juga, Bu Reni ganti akunnya. Ini tadi kan saya sudah buka lagi, coba kita lihat, calculate. Ini saya silang saja. Oke, ini sudah aktif apa belum? Kita cek, kita bersihkan layarnya. Ini di sini tadi, map. Nah, ini 1, 2 yang muncul. Nah, 3-nya nggak muncul kan? 3-nya nggak muncul. Nah, berarti ini kesalahannya bisa saja nanti kita refresh lagi atau Bu Reni ganti akun, pasti bisa. Pasti bisa. Itu semua masalahnya. Kadang-kadang interaktifnya nggak muncul. Nah, itu karena kita mungkin ada sesuatu hal yang kita juga belum tahu, tetapi untuk memunculkan dia pasti bisa. Saya sudah cobakan. Ada yang kayak tadi kan Matt ini kan nggak muncul sama saya lagi yang 3. Tadi muncul kan? Tadi muncul. Bu Reni tahu kan? Tadi muncul. Coba Bu Reni coba lagi. Kalau seandainya nggak bisa, chatting dengan saya. Nanti saya bikinkan video. Oke, Bu Reni? Oke, karena sudah jam 8.54. Oke, Pak Andi, ini kita mau kuis yang kedua atau langsung dengan Casio dulu? Karena Casio nanti ada apa? Saya kira pemberitahuan dari Casio. Kawan se-Indonesia. Saya kira gateway dulu, Bu. Gateway yang kedua, oke. Yang kedua. Nampaknya saya sudah menyiapkan sampai keuangan tadi, sampai bunga majemuk. Saya patok waktunya begitu. Tapi karena kita keasikan menjelaskan, kita ya mungkin tujuan kita pada malam ini adalah diskusi, kita sama-sama memahami bagaimana barisan itu, karena kalau contoh soal dan lain sebagainya, saya yakin kawan-kawan guru sudah terbiasa dengan itu, tapi cuma memfamiliarkan pemakaian class WIS.
dan petunjuknya juga sudah ada. Maka untuk giveaway-nya masih kita tahan mungkin dari segi barisan juga. Oke, kita lihat giveaway berikutnya. Siap-siap kawan-kawan, dia tidak sulit. Cuma tinggal menggunakan rumus saja. Jadi saya masuknya dari mana tadi? Oke. Dari Rusli, berarti classpath.net. Ntar, saya buka lagi. Jadi siap-siap dengan classpath.net-nya dan aktif di room chat-nya. Kita masih memperagakan, kita bukan menguji tidak, tapi kita cuma supaya kita mahir nanti dengan siswa kita tentunya juga punya classpath. Dengan kenapa? Karena dengan Android dia bisa langsung mengerjakan tugas yang kita berikan. Mungkin kalau kita tidak di roomnya Webex, mungkin lewat chat di kelas ya, lewat WA atau lewat forumnya Google Classroom juga bisa. Kini sekarang kita kan sedang Webex, ada fasilitas chat di room meeting. Ini tadi ada yang tanya Bapak Ibu, ada yang tanya di awal setelah saya menerangkan nampak di chat bagaimana cara masuknya. Oke, kita harus bersabar. Nah, begini. Jadi nanti kalau Bu Reni tadi tidak berhasil juga, bisa gunakan akun yang lain ya. Bisa gunakan akun yang lain. Jadi caranya bikin email baru lagi, nanti itu akunnya bisa digunakan. Oke, kita tunggu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu cara menampilkan. Nah, mungkin kita ulang karena ini sudah di ujung waktu. Cara menampilkan materi yang Bapak Ibu sudah buat tadi sebagai bahan presentasi buat anak didik atau bikin video pembelajaran dengan menggunakan classpath.net. Nah, nanti bisa munculkan mana yang saya buat tadi, bisa dilihat di detail. Nah, di detail. Kemudian, apakah ingin melihat kertas atau latihan-latihan yang sudah kita kerjakan? Iya, kita klik usernya Bapak Ibu. Nah, sekarang dia berjalan. Nah, ini yang sudah dikerjakan pada akun baru. Nah, ini yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu juga bisa menyiapkan seperti ini. Karena Casio sekarang sedang ada kompetensi yang keempat. Nah, bisa guna classpath juga bisa, saya rasa. Oke, siap-siap untuk kuis yang berikutnya. Saya lihat mana ya. Mudah-mudahan soalnya bisa dikerjakan. Saya ingin semuanya bisa dibawa pulang. Saya lihat dulu. Yang ketujuh. Sampai ketujuh. Soalnya kita tunggu dulu soalnya apa. Oke. Apakah barisan berikut aritmetika atau geometri? Nah, apakah barisan berikut aritmetika atau geometri? Nah, bagaimana yang diminta untuk membuktikan tidak jawabannya iya atau tidak? Saya mohon Bapak Ibu lampirkan dengan apa? Buatkan grafik. Saya tambahkan ya. Buatkan grafik. Nah, kita tambahkan soalnya. Bisa diketik ya Bapak Ibu ya. Buatlah tabel dan grafiknya. Sajikan tabel dan grafiknya boleh. Sajikan tabel dan grafiknya. Oke. Dan grafiknya. Ini sederhana sekali. Alhamdulillah. Soalnya ini saya takut tadi soalnya yang lain lagi dengan menggunakan eksplisit. Karena kita contohnya cuma satu tadi. Oke, Bapak Ibu siap-siap. Saya klik setting. Ya, caranya nanti kawan-kawan. Mungkin tadi baru satu. Contohnya, mengirim tugas kepada peserta didik kita nantinya. Kita cobakan. Kita klik share. Nah, kita mau private atau URL share, public share, kita URL share, kawan-kawan. Oke, kita klik, kemudian ada password. Passwordnya masih sama, supaya tidak lupa, 10 N-nya besar, karena memang itu yang diminta, ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan minimal 8. Nah, begitu yang diminta kawan-kawan, bukan menyulitkan, tidak. Kemudian nanti kalau kita ngasih tugas pada peserta didik kita, ada deadline-nya. Nah, ini deadline-nya misalnya tanggal sekarang juga. Atau nanti
Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita URL-nya muncul. Nah, tadi apa yang kita tekan? Belum. Nah, kita belum sempat copy, kita ulang lagi ya. Nah, di mana mau share? Di titik 3, kawan-kawan. Di ujung setting, share, kemudian URL, ada passwordnya sudah, kita mau URL copy. Oh, sudah di copy katanya tadi. Berarti sudah di copy, oke. Kita buka chat, saya buka chat. Nah, berarti tadi sudah oke. Saya buka forum chat. Kalau di kawan-kawan mungkin dengan di WA atau di grup kelasnya, kemudian saya copy ke sini, all attendee. Oke, enter, sudah jalan. Oke, kita tunggu ya Pak Andi. Siapa teman kita yang berhasil. Banyak komen ya, mudah-mudahan bisa. Saya sengaja soalnya yang sederhana saja. Karena saya ingin kawan-kawan kita happy malam ini. Kita baru membahas dasar-dasarnya saja. Oke, silakan kawan-kawan. Bagi yang sudah, silakan dikirim lagi di chat. Kalau di sini enak sekali nampaknya ya Pak Andi ya. Iya Bu. Langsung di chat, langsung diklik. Connect internet. Memang betul-betul Classpad.net ini luar biasa. Powerful Bu. Pak Andi sudah berapa kali mengikuti diskusi Classpad.net ini Pak Andi? Saya 2 kali Bu. Ini Bu. Oh, ini yang kedua ya? Yang kedua. Yakin, besok minggu depan masih ada Pak Andi. Karena kawan-kawan master trainer. Nah, ini sudah ada jawaban dari Ibu Dina. Ibu Dina, Kita lihat sama-sama kawan-kawan jawaban dari Ibu Dina. Yang lain jangan patah semangat. Mana tahu Ibu Dina ada yang kelupaan. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Oke, sedang kita buka. Ibu Dina memang ini sudah ada lagi dari Ibu Debbie. Kalau Ibu Dina ini sudah tapi saya sudah dapat yang lagi juga. Tapi saya sudah dapat Bu. Nah, alhamdulillah saya kenal dengan Ibu Dina karena Bu Dina aktif. Nah, yang lain aja boleh. Terima kasih. Kawan-kawan kita lihat ya Bu Dina sudah sangat berbesar hati sekali. Bu Dina sudah dapat passwordnya, beliau mengundurkan diri. Makasih ya Bu Dina ya. Saya tahu sekali Bu Dina aktif setiap malam. Mungkin udah lebih dari 1 atau 2 Classpad-nya ini. Kita pindahkan ke Bu Debbie. Gimana Pak Andi? Boleh? Boleh Bu. Ini karena Bu Dina kita tutup ya. Ini yeah. Bu Dina jawab tadi. Ya, oke. Kita pindahkan ke Bu Dina. Nah, iya, karena Bu Dina ini aktif setiap Selasa malam saya lihat. Beliau aktif sekali. Memang sudah sering didapat. Oke, kita lihat Bu Debbie. Ini Bu Debbie. Mudah-mudahan nggak salah lagi ya. Oke. Kok saya jadi nggak mau dia memangnya ke Bu Dina aja nampaknya dia mau. Atau saya kopikan aja. Kalau saya punya Bu Dina tadi langsung klik. Mau dia. Jadi saya kopikan aja di sini. Oke, Ctrl V. Nah, kalau dikopikan boleh ya. Sebenarnya dia diklik saja bisa tadi. Oke, saya lihat kita perhatikan yang dijawab. Nah, kalau Bapak Ibu ini juga suatu hal yang suatu pembiasaan bagi kita. Kalau dia mungkin di WA tidak bisa atau bagaimana langsung diklik tidak bisa, berarti bisa kita kopikan URL-nya dan kita buka di laptop kita. Kita lihat jawaban dari Ibu Debbie. Ya, Ibu Debbie. Oke, bagaimana kira-kira ini Pak Andi? Semoga aja benar Bu. Iya, betul. Kan betul. Bagaimana cara mengisinya? Ini dari yang pertama. Suku pertamanya kan 32. Betul ya? Ya. Namanya 32. Oke, grafiknya kita lihat. Sini grafiknya ikut sekali. Kalau dia 132 berarti dia harusnya ke atas. 2-nya 40. Berarti ini kita geser. Dia grafiknya bisa di setel, bisa dikecilkan. Jadi kalau pakai mouse. Sertifikatnya bisa Bu. Iya Bu.
Kalau misalkan penampalan pada grafiknya itu di fix langsung bisa enggak? Tanpa harus fix langsung. Oh, di setel. Setel fix kan? Kalau kita pas baru dibuka tadi sudah dia keluar, ya kalau sudah fix ya oke. Tapi kalau gitu ya. menurut kita, ya ini kita mainkan tadi ya Pak ya. Oke, Di sebelah persamaan tadi mau diapakan. Nah tadi saya lihat mau menebalkan grafiknya garisnya bisa enggak Bu? Nah di sini Bapak Ibu saya tadi baca selentingan apa chatnya sambil menjelaskan. Itu yang ada di sini fasilitasnya adalah merubah warna, kemudian merubah stylenya mau dihubungkan berupa garis atau plot. Kemudian grafiknya mau dilihatkan atau tidak. Jadi untuk menebalkan grafiknya garisnya serasa ini sudah standar ya Bapak ya. Oke, Pak Andi mengingat waktu pemenang yang kedua Bu Debi. Ya, Bu Debi. Bu Debi Viana. Ibu Debi Viana. Pak Andi, sesuai dengan arahan Mas Mufid, ada presentasi dari Support dari Casio, Bu. Dari Casio. Mungkin kita persilahkan. Dari Casio mungkin saya pindahkan apanya dulu. Ring kemana? Sama siapa Mas? Pak Andi? Sini saya pindahin ya Bu. Terima kasih. Ibu Nene, Bu. Iya. Pinta ya. Pinta. Pak Slamet tuh Bu, punya saya benar ya Bu, kata Mas Slamet. Selamat malam Bapak Ibu semua, mohon izin ada tim distributor kami promosi sesuatu. Pak Arif Wicaksono, dipersilakan. Ini Pak Arif Wicaksono atau Pak Arfan yang mau sharing, mohon mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih dari Mbak Pinta, Mas Yo, kemudian terima kasih Andi, Bu Lili yang sudah mengucapkan semuanya. Perkenalkan saya Arfan Bu, ya, boleh Pak. Saya dari Asaba, distributor tunggal Casio di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk memberi informasikan mengenai produk plastik dan FX91FX, tapi dalam hal bagaimana cara mendapatkan produk itu dengan promo-promo yang ada sekarang ini. Nah, saya diberi kesempatan untuk menampilkan ini. Nasabah ini baru tahun ini kita pegang untuk kasih platform. Pertama mungkin saya akan berinformasikan mengenai produk dari Plasket itu sendiri. Nah ini dia saya tampilkan. Terima kasih Pak Arif. Prospek yang mungkin Bapak Ibu lebih tahu untuk penggunaannya, pengoperasionalnya, ini untuk produk ini siap menyediakan untuk yang apabila diperlukan. Kita bisa melihat nanti untuk penggunaannya lebih lanjut atau katanya isinya bagi website Casio yang tertera di blog ini itu. Kemudian untuk teknis mungkin saya nggak bisa menjelaskan, mungkin bapak-bapak ibu lebih paham mengenai hal ini. Nah, untuk hal ini prospek ini sebenarnya luar biasa sekali yang tadi dari Ibu sampaikan, yang penting ada di produk ini dan tetap untuk keperluan siswa di kalau di Indonesia. Untuk berikutnya untuk mendapatkan produk ini sendiri, Ibu Bapak bisa menghubungi saya. Kebetulan kondisi kedua kali kita ada promo untuk pembelian luar 2
prospek ini sendiri dalam satu situ akan terdapat data, kemudian miliknya itu sendiri, kemudian CD, terus kemudian lebar buku panduan. Kemudian ini kita kasih memberi program ini, kebetulan memang tempat ini sedang banyak diketahui dan sedang digalakan di saat ini. Nah, kemudian nanti bisa dibandingkan di compare di online lah. Jadi bisa membandingkannya seperti ini. Nah, kemudian untuk prospek, terus kita ke 991X juga kita sedang ada promo untuk seluruh Indonesia ini untuk sekolah. Harga khusus pemilikan untuk guru itu 288.000. Kemudian mungkin ya untuk 991X ini Bapak Ibu lebih sudah memahami, tempat ini luar biasa juga, bagaimana sudah sering dibicarakan. Kemudian bisa menghubungi saya di PT Sabah, Bangsa, nomor 1 tertera itu. Untuk cara pemesanan bisa langsung aja untuk atau Bapak Ibu untuk caranya, pembayarannya penuh. Kemudian untuk pembelian ada promo menarik untuk pembeli bonus pembeli yaitu pembeli pertama yaitu dibuat first note baru kasih kayak lebih cepat yaitu pembeli pertama. Nanti hubungi saya langsung bisa. Itu yang bisa saya sampaikan untuk promo pas yang 991X. Demikian Ibu, Bapak, mudah-mudahan tertarik dengan apa yang saya sampaikan ini. Ketemu 24 jam, nomor akun saya di WA saya, dan saya akan balik. Terima kasih Bu Pinta atas undangannya, mari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.